Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nah, yang pertama adalah sepeda. Contohnya adalah sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX, sepeda lipat, dan sepeda balap. Kemudian jenis kendaraan yang kedua adalah mobil. Contohnya bis, bajai, angkot, taksi, dan bemo. Kemudian jenis kendaraan yang ketiga adalah kereta api. Contohnya kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik, kereta api daya magnet, kereta api monorel, dan kereta api bawah tanah. Kemudian yang keempat adalah pesawat. Contohnya pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet, dan pesawat tempur. Jenis kendaraan yang kelima adalah perahu. Contohnya kapal feri, kapal pesiar, perahu jukung, speedboat, dan perahu kora-kora. Nah, amati kembali teks alat transportasi, garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi, lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Nah, misalkan saja kata yang pertama adalah sepeda. Contoh kalimatnya, sepeda merupakan alat transportasi darat. Kemudian kata yang kedua adalah mobil. Contoh kalimatnya, ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kata yang berikutnya atau yang ketiga adalah kereta api. Contoh kalimatnya, kereta api merupakan alat transportasi yang murah. Kemudian kata yang keempat adalah pesawat. Contoh kalimatnya, Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Kemudian kata yang terakhir adalah perahu. Contoh kalimatnya, nelayan menggunakan perahu untuk melaut. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tidak bisa ya. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa?
maka akan terjadi pertengkaran atau perselisihan. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Akan tercipta kerukunan. Nah, bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Nah, pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai suku, budaya, agama, derajat, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh. Meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. 2. Gunakanlah pakaian renang. 3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 4. Tidak membawa binatang peliharaan. 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. 6. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. 7. Tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. 8. Tidak berlarian di tepi kolam. 9. Tidak melompat ke dalam kolam. Dan 10. Tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Nah, misalkan saja yang kita ambil adalah peraturan yang pertama. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Nah, maksud peraturan ini adalah orang yang sakit dapat menularkan penyakit melalui air kepada orang lain. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang.